Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan buat segala perkara yang sudah terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi Roh Kudus dengan kuasa urapan,
Tuhan Yesus Kristus sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, kesedihan, Roh Kudus tetap menyertai kita, mendampingi kita, menghibur, menolong kita, menguatkan kita, memberikan solusi jalan keluar dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Hanya Dia yang mampu memimpin kita, menuntun kita, membawa kita terus sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar karya-Mu, sungguh besar, sungguh ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami untuk merenungkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita tingkatkan doa kita lebih dekat kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga Roh Kudus itu bukan hanya ada di dalam diri kita, tetapi memenuhi sampai melimpah. Haleluya. Sehingga kita bisa memiliki limpah kasih karunia, limpah akan firman Allah, limpah akan pengampunan. Haleluya. Limpah akan belas kasihan, akan limpah segala-galanya, baik untuk sesama manusia juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita limpah kasih kepada Tuhan, limpah ketaatan akan firman Allah, sehingga semua janji-janji firman Allah untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang Tuhan curahkan, Tuhan genapi. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan ujian ini, jangan kita hayati. Kita mohon Tuhan membawa kita lebih dalam lagi, masuk dalam pemerintahan Tuhan. Sampai menuju kepada kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini
pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih kuasa urapan-Mu sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh bersuka cita dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau hentak dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh bersama-sama kami berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kembali kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah pagi ini, karena kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian menyenangkan. Kasih
maupun manusia, orang terdekat sekalipun, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau sambut Sang Raja, kita naikkan pujian yang kedua, saya undang Bapak Ibu kita kalau tadi waktu kami perjalanan ke gereja ini, waktu sampai bypass Juanda tadi, nggak sengaja kami ditabrak sepeda motor dari belakang ya Bapak Ibu. Kita sudah rating ke kiri jauh-jauh sebelumnya, kita juga sudah pelan-pelan karena bawa Vera juga ya Bapak Ibu. Tapi masih ditabrak gitu ya, lampu belakang kalau nggak salah itu pecah gitu ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhannya yang menabrak itu tiba-tiba mau rating ke kiri dan mau bertanggung jawab gitu ya Bapak Ibu. Kami juga nggak mau ribut ya, pokoknya kita enak-enakan aja gimana gitu ya. Kami bersyukur kalau sepeda motornya tadi nggak sampai jatuh juga, kami yang ada di dalam mobil juga tidak kenapa-napa ya Bapak Ibu, karena memang belakangan ini banyak kabar duka seputar kecelakaan. Kalau beberapa hari kemarin kami juga mendapatkan kabar duka, tetangga kami Tropodo, masih saudara jauh juga, kakak iparnya Om Jimmy, Bu Eko ya, meninggal karena kecelakaan di Superindo, ditabrak sama sepeda motor juga. Setelah 110 harinya Pak Eko, Bu Eko menyusul ya Bapak Ibu ya. Ya kabar duka untuk kita bahwa kita harus juga tetap hati-hati di jalan, kita harus tetap
Tuhan dalam hati kita, terus berdoa kalau mau kemana-mana, tetap andalkan Tuhan dimanapun tempatnya. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita mau pujikan lagu selanjutnya, lebih dari pengenalan.
membuat segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami, menolong kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Engkau ingin supaya kami semua tetap percaya, berharap pada Tuhan, bersandar sama Tuhan, minta pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan ya, 2 minggu yang lalu yang belum selesai, yaitu dengan tema kudus. Haleluya ya. Dengan tema kudus, puji nama Tuhan. Ini juga kehendak Allah ya. Bapak bilang, hendaklah kamu sempurna ya. Sempurna. Sebelum sempurna itu harus kudus ya. Kita tahu ya, skema tabernakel itu, jadi dari halaman masuk meningkat ke ruang kudus ya, kemudian naik lagi ke ruang maha kudus, itu kesempurnaan ya. Matius 5 ayat 48 itu Tuhan menghendaki ya, kita semua sempurna. Haleluya ya. Memang manusia tidak bisa sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Elia, Henokh ya. Siapa yang menyempurnakan? Tuhan sendiri ya. Kalau kita lihat perjalanan Elia ya, sebelum dia diangkat oleh kuda dan kereta berapi, kita melihat Elia sempat putus asa ya. Dia mau dibunuh sama Isabel. Dia minta mati ya Tuhan, aku sudah berjuang begini, mengalahkan nabi-nabi palsu, kok sekarang aku diancam sama Isabel, istrinya Ahab. Aku kok mau dibunuh ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Tidak ada manusia yang kuat ya, kalau tidak ditolong. Tidak ada manusia yang sempurna kalau Tuhan tidak menyempurnakan. Waktu pada pagi hari ini kita semua ya, harus tinggal di ruang kudus ya. Bukan di halaman, tapi di ruang kudus ya. Haleluya. 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu berdamai dengan Allah ya, juga berdamai dengan sesama manusia ya. Ini berdamai itu berarti mengampuni ya. Kita semua ingat doa Bapa kami. Ada orang yang disuruh membaca doa Bapa kami ini. Kalau sampai ayat yang keberapa itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat itu sudah dibaca, dilewati, sebab dia belum mau mengampuni. Padahal ayat itu, doa Bapa kami itu dikatakan kalau kamu tidak ngampuni orang lain, Bapak juga tidak ngampuni. Terus bagaimana? Ya. Kalau kita tahu orangnya, ya kita doakan ya, supaya hatinya dilembutkan, hatinya dijamah, supaya bisa mempunyai hati yang mengampuni, mengasihi ya. Betul-betul mengampuni, mengasihi yang dari kasihnya Tuhan, pengampunan Tuhan, bersih sampai dasar hatinya. Mungkin ingat peristiwanya, ingat masalahnya, tetapi tidak timbul sakit hati, tidak timbul lagi jengkel, mangkel, pegel, terus ya, dendam. Ya.
Tuhan mengampuni sampai bersih. Kita ingat masalahnya, kita ingat persoalannya, ya. Tapi kita bisa bersyukur, puji Tuhan, aku sudah bisa melewati itu tanpa timbul rasa mangkel, jengkel, pegel, emosi, kepingin balas dendam. Tidak ada, hilang semua. Ingat peristiwanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi damai dengan sesama ini sangat penting. Di situ letak berkat. Yusuf saat terakhir, ya, dia jadi orang nomor 1, ya. Setelah Firaun, dia orang nomor 1. Dia bisa mengampuni keluarganya, kakak-kakaknya yang mau bunuh dia. Dia bisa mengampuni. Dia tidak balas dendam kepada istrinya Potifar yang mengajak dia berzina, kemudian sama Potifar dimasukkan penjara. Dia tidak ungkit-ungkit masalah itu. Ya, tidak ada ceritanya tentang. Oh, kalau dia jadi pembesar yang sombong, tidak takut sama Tuhan, oh langsung aja itu anak buahnya diberitakan, jemput ini Potifar sama istrinya, hadapkan saya. Ya, itu dengan kesombongannya, dengan kemantelannya ingin balas dendamnya. Bisa saja terjadi, tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Ya, waktu Yusuf ketemu dengan keluarganya, Yusuf bilang apa? Aku, ya, salah satu ayatnya, aku takut akan Allah. Itu kunci. Sehingga dia pada terakhirnya bisa mengampuni seluruh saudara-saudaranya. Bukan hanya mengampuni, limpah dengan pengampunan, limpah dengan kasih, damai. Bayangkan, satu orang memelihara keluarga besar ini sekitar 70 orang. Sehari 70 orang itu kalau dihitung uang berapa? Tapi Yusuf memelihara mereka dengan tulus, nggak ngundat-ngundat, nggak dengan pikiran yang macam-macam, nggak dengan kesombongan dalam hati. Kalau mereka tak tolong aku mati dalam kelaparan. Tapi Yusuf tulus, orang yang tulus, pengampunannya tulus. Kita lihat dari dasar takut akan Tuhan itu, ya, itu berarti apa? Kekudusan. Tuhan bawa pimpin lewat yang tidak enak, ya. Bukan berarti kalau sudah takut akan Allah itu semuanya beres, jalan lancar. Aduh, kita lihat kehidupan Yusuf bagaimana, ya. Tapi Tuhan terus beserta, ya, pengampunan, damai dengan sesama, damai dengan keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, tetangga, bahkan dengan musuh. Bagaimana kita? Masih ada tidak artinya tidak damai dengan musuh, ketok, mangkel, ya, mau balas dendam, ada yang kelihatan musuhnya meludah, ya, tidak senang hati, atau dua muka, nah dibersihkan bersih. Haleluya. Contoh lagi satu, Ayub. Tuhan Allah bilang sama Ayub, Yub, hanya doamu yang bisa mengampuni teman-temanmu itu. Ampuni. Bayangkan, sudah sakit, sudah istilahnya jatuh ditimpa tangga, sama teman-temannya tidak dihibur, tambah diolok-olok. Oh, kakek dosa. Seringkali manusia wes percuma nang gereja, percuma baca Alkitab, percuma kamu, percuma, semua percuma. Wah, diolok-olok. Tapi terakhir Tuhan bilang sama Ayub, hanya doamu yang bisa melepaskan teman-temanmu ini dari hukuman. Dan Ayub 42 dikatakan, setelah Ayub menaikkan doa untuk teman-temannya, doa pengampunan, ya, sehingga Ayub boleh hidup kudus, damai dengan teman-temannya.
Juga saya tidak percaya Ayub mengampuni bukan hanya teman-temannya itu saja, mungkin istrinya atau keluarga kerabatnya. Setelah Ayub menaikkan doa untuk sahabat-sahabatnya ini, Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi itu ya. Damai dengan sesama. Ya. Juga Ayub berdamai dengan Allah. Ayub 1, Ayub 2 itu Ayub dikatakan di situ Ayub tidak salah dengan perkataannya. Tetapi mulai pasal 3 dan seterusnya itu Ayub banyak bicara, banyak salah. Ya. Merasa tidak bersalah, tidak berdosa, melakukan semuanya dengan kebenaran diri sendiri, sampai akhirnya Ayub harus berdamai dengan Allah. Ya. Ayub ditantang sama Allah. Ya. Di situ Ayub mengakui ya, kekurangan kesalahannya. Walaupun secara manusia Ayub ini sudah luar biasa, ya, itu benar, takut akan Allah, saleh, menjauhi kejahatan. Ya. Tapi Allah itu neropong itu sampai dasar hatinya. Ya. Saya dan saudara ini mungkin kalau dibandingkan ya, kita bandingkan sama si A, si B atau sama orang, aku ini luwe apik, aku ini bener, aku ini luwe setia. Itu nurut kita. Tapi kalau diteropong Tuhan, aduh, gak masuk hitungan. Ya, Tuhan melihat sampai jauh ke dalam dasar hati kita yang paling dalam. Ya. Pepatah manusia mengatakan ya, kita bisa melihat orang lain kekurangan kesalahannya, tapi jitoknya sendiri gak digerayangi. Ya, di belakang enggak, jitoknya. Ya, itu manusia seperti itu. Tapi kita bersyukur lewat firman Allah, kita baca firman Allah, kita disadarkan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa tahu juga kekurangan kesalahan kita. Ya. Setelah Ayub, Allah ya, berbicara dengan Ayub, Ayub sudah minta ampun, wis gak kakek ngomong lagi. Aku mencabut perkataan-perkataanku, ya, dan tidak akan diulangi lagi. Ya. Haleluya. Ayub damai dengan Allah. Oh, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian itu bagian pertama. Bagian yang kedua, kita loncat bagian yang kedua. Gak bisa salah ya? Ya, enggak apa-apa, ini enggak usah, enggak apa-apa. Yang kedua itu kudus, Tuhan itu kudus. Ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan, aku Allah. Ya. Aku itu firman. Firman itu kudus. Ya. Haleluya. Kita bisa bayangkan ya, sampai di mana kekudusan kita. Musa aja keliru dalam tingkahnya. Tuhan nyuruh dia ngomong sama gunung batu, tapi dia saking emosinya, saking ya, menghadapi umat Israel, disuruh ngomong, dia keliru, mukul. Tidak masuk Kanaan. Karena apa? Melanggar kekudusanku. Melanggar firman itu melanggar kekudusan. Tidak masuk Kanaan. Itu secara jasmani, ya. Sudah mimpin umat Israel
40 tahun di padang belantara, tinggal sedikit lagi masuk Kanaan, ya. Tapi Musa sama Harun ya, tidak diizinkan masuk Kanaan, melanggar kekudusan. Firman Allah itu kudus. Nah, kita berapa kali ya melanggar firman Allah? Tidak taat, tidak setia, tidak tunduk kepada firman, ya. Kurang percaya firman. Kalau dinilai satu-satu secara rohani, kita tidak masuk surga, sudah melanggar kekudusan. Bagaimana? Ya, kita terus memperbaiki, ya. Masih ada kesempatan. Hidup itu berarti ada kesempatan untuk memperbaiki, ya. Supaya kita bisa terus hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa masuk surga, ya. Sebab itu kita perlu belajar kemah tabernakel itu dari pintu gerbang, ya, itu percaya, masuk halaman, bertobat, dibaptis, ya. Nah, itu sebetulnya bertobat dibaptis itu bagaimana manusia bisa bertobat langsung seluruhnya? Untuk supaya bisa masuk di ruang kudus dan tetap tinggal di ruang kudus. Bertobat dibaptis, matikan semua hidup lama, hidup baru, masuk ruang kudus. Isinya ruang kudus itu apa? Di situ pelita emas, meja roti pertunjukan, mezbah dupa, ya. Hanya firman, menyembah, ya, menjadi saksi, penuh dengan Roh Kudus, hidupnya terus di situ, ya. Nah, di situ kita sudah bisa melihat surga, kita bisa melihat ruang Maha Kudus. Karena apa? Tirai sudah terbelah, ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai sudah terbelah. Memang kita belum masuk di sana, tapi kita sudah melihat, ya, melihat. Tinggal apa? Tinggal tunggu masuknya. Masuknya bagaimana? Nanti Tuhan yang ngatur. Tidak bisa masuk sendiri. Kita terus hidup dalam kekudusan, ya. Nanti 1 Korintus 15 ayat 51 berlaku. Tuhan datang di awan-awan, kita naik, diangkat ke awan-awan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan yang melakukan. Kita tidak bisa muluk sendiri, tapi kita terus hidup dalam kekudusan. Nanti tepat pada waktunya, tahu-tahu bisa muluk, bisa miber sendiri, terangkat sendiri. Seperti Elia. Apa Elia bisa naik ke surga? Kalau tidak dijemput kereta berapi sama kuda berapi, tidak bisa. Sampai ngirim Tuhan. Tapi Elia tetap berjalan, melakukan pekerjaan Allah. Apa yang kamu lakukan di sini? Melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan Henokh? Berjalan terus dengan Allah, gandengan terus dengan Allah, sampai bagi Tuhan yang mengangkat. Jadi Tuhan yang menyembur, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menguduskan. Yohanes 17 ayat 17. Firman Allah, kebenaran, itu yang membawa kita terus pada pengudusan sampai akhirnya masuk dalam kesempurnaan. Haleluya. Jadi sekarang ini kita terus belajar terus dalam hidup kekudusan, ya. Kekudusan. Orang yang percaya itu imannya hidup, ya. Imannya hidup, terus tumbuh, dipelihara, dijaga, ya. Haleluya. Sampai kalau pohon atau buah-buah itu sampai buah itu matang sempurna, ya. Saya waktu dulu kecil suka nanam tanaman, ya, jagung, tomat, lombok.
kalau sama punya ayam, ayamnya sendiri juga ayamnya tetangga. Kalau itu tanaman itu udah dikasih batas ya, kerangkengan gitu, kurungan. Begitu muncul sedikit daunnya muda, apalagi daun jagung, langsung cucuknya habis, mati. Ya. Ini tomat, lombok, apa itu dikasih kerangkeng istilahnya ya, supaya tidak dimakan ayam, dipelihara. Wah, kalau sudah tumbuh keluar buahnya itu senang sekali ya. Punya jagung sendiri, gak ada beli di pasar ya. Punya tomat sendiri, tidak perlu ke pasar ya. Metik sendiri sama beli itu lain. Wah, metik itu rasanya gimana. Hari ini ya, itu yang percaya itu tumbuh dipelihara, imannya tumbuh dipelihara. Haleluya. Supaya kita boleh terus tinggal di ruang kudus. Haleluya. Ruang kudus ini berbicara tentang kelahiran baru, lahir dari Allah ya. Lahir dari Allah. Kalau belum lahir dari Allah itu tidak bisa kudus ya. Sebab masih dari daging ya. Daging tetap daging, roh tetap roh. Terus tumbuh. Yang numbuhkan lahir baru dari Allah siapa? Tuhan sendiri. Nah, kita tugasnya apa? Imannya tumbuh, percaya, sungguh-sungguh merindukan, percaya ya firman Allah. Kalau kamu percaya firman Allah, kamu dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kamu ya, akan membawa kamu meningkat sampai nanti ketemu Allah sendiri. Sebab itu seringkali Tuhan bilang sama murid-muridnya, tanya, ayo murid-murid, aku ini siapa? Murid-muridnya kan sudah kenal. Orang bilang ini, itu. Tapi menurut kamu siapa? Aku. Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah. Betul. Tapi jangan bilang sama orang. Kenapa kau tidak boleh bilang? Kan harus diberitahu, Yesus itu Mesias. Kenapa tidak boleh bilang? Tuhan mau setiap orang itu tahu sendiri, kenal sendiri, bukan diberita, itu tahu. Nah, buktinya apa? Seringkali kita bilang, ayo nang gereja, ayo kenal Yesus, mungkin, ayo ikut melok. Tapi dia walaupun sudah ikut, sudah ke gereja, tapi belum ketemu Yesus sendiri. Itu waktunya terserah Tuhan, masing-masing kepada Tuhan. Kalau ada orang yang dibawa ke gereja ya, tapi hatinya merindu ya, ini Tuhan dilihat kiri kanan, ini Tuhan enggak. Mungkin dia kepingin, timbul dalam hatinya, aku kepingin ketemu Yesus. Nah, orang yang sungguh-sungguh seperti ini tidak pakai lama, nanti waktu dia berdoa ya sungguh-sungguh, tidak tahu di mana waktu dia berdoa menyembah Tuhan, di kamarnya atau waktu dalam perjalanan atau dalam keadaan apa saja, waktu dia sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan datang merawat. Nah ini ya, ini dia masuk ke ruang kudus. Haleluya. Tapi orang yang terus ya pokoknya gereja lah, jangan ini percaya Yesus itu selamat, dia sedang gereja. Ya cuma biasa-biasa saja, tidak ada kerinduan, tidak mempertanyakan mana sih Yesus ini, aku kepingin ketemu, tidak ada rasa ingin tahu, ingin ketemu. Ya terus begitu, tidak ketemu Yesus. Sebab itu mengapa tadi Tuhan bilang, jangan beritahu kalau aku ini Mesias, supaya orang cari sendiri. Banyak orang ke gereja, tapi pulangnya hatinya kosong. Aku naik gereja, kok gak kerasa apa ya? Tidak tersentuh firman. Bagaimana dengan kita? Ya, memang zaman sekarang sama zaman dulu ada banyak beda. Ya, ada bedanya, ada yang tidak. Waktu zaman dulu itu seringkali kalau ada hamba Tuhan, apalagi yang mungkin dari luar negeri, ya, ada altar-call. Hamba Tuhan yang betul-betul murni pelayanannya, penuh urapan,
sampai orang-orang itu ketemu Yesus sendiri. Ya. Ketemu pribadi dari Yesus. Ada yang nangis gak karu-karuan, ada yang sampai jatuh, geblak dan sebagainya. Ya. Sakit disembuhkan, mujizat luar biasa. Dan mereka ketemu Yesus. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Tergantung orang itu sendiri. Mau memelihara enggak? Mau menjaga enggak? Ya. Walaupun sudah ketemu Yesus secara pribadi, tapi kalau mereka tidak mau jaga, tidak mau pelihara, tidak mau pikul salib, tidak mau menyangka diri, lama-lama bisa hilang. Ya. Satu kali saat istri saya waktu di rumah, kalau nggak salah ya, ada saudara kita yang pernah ibadah di tempat ini, namanya Lazarus, mungkin saudara ingat Lazarus, ya, yang ceritanya dia mati kemudian hidup lagi. Ya. Lama nggak ketemu. Ya. Waktu itu kita bangun rumah kalau nggak salah. Ya. Saya waktu itu di luar atau gimana, ketemu dia naik sepeda, kemudian ya dia mampir ngomong-ngomong sama istri saya. Kok lama nggak kelihatan? Apa yang dia katakan? Aku baru keluar dari penjara. Sudah ketemu Yesus, mati dibangkitkan, nggak mau pelihara kesucian. Keluar dari penjara dulu. Bagaimana? Semua itu memang harus dijalani, ruang kudus, halaman, ruang kudus. Tapi harus pemeliharaannya itu yang seringkali orang nggak mau. Seperti kita lihat orang bangun rumah, duitnya akeh bangun rumah, gampang. Kasih lampu yang banyak gampang. Tapi perawatannya satu tanda tanya. Itu besar biayanya. Ya. Kemarin saya hitung lampu di rumah saya itu, yang di situ lampu rumah itu ada 17. Lampu rumah di saudara berapa? Belum ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 sama 7, 24. Oh, masaknya gampang. Oh, api apa dam. Kalau saya benari murut, sekarang hitung aja. Orang bilang apa? Totalan. AC. Oh, AC mah gampang. Pasarnya gampang loh. Berapa cuma? 2 juta dapat AC, 1,5 juta dapat AC. Tapi kalau nyala saya benari, totalannya karek total. Jadi kalau tadi lahir baru itu tidak gampang ya, harus sungguh-sungguh. Setelah lahir baru itu juga harus dipelihara, kekudusan itu dipelihara sungguh-sungguh. Ya. Kalau keselamatan itu sendiri pasti tidak bisa hilang. Tapi yang diberikan kepada setiap orang, kalau tidak dipelihara, hilang nggak? Hilang. Saudara dikasih emas berlian, nyimpennya sembarangan, hilang nggak? Istri saya itu primpen itu apa? Kalau naruh sesuatu, kacamata apa, tempatnya di sini, salawase di situ. Kalau saya enggak, repot sana taruh sana, repot sini taruh sini. Terus waktu nyari butuh, di mana tadi ya? Sini enggak ada. Salah enggak? Salah enggak? Salah. Ya. Jadi pemeliharaan, keteraturan, ketertiban itu memang penting. Jangan sampai cari. Jadi kalau kita dinilai situ aja ya Pak, nggak lulus. Sampai orang bilang apa? Kalau punya kacamata supaya nggak lupa naruh, diberikan rantainya, itu dikalungkan di sini. Jadi habis pakai gini ya, ada rantainya loh, lepas, pengen lepas ya, gandol gini. Itu aja lupa kadang-kadang. Nah, dia kacamata gitu, terus di sini harus dicari.
namanya wis tuwa, ya toh, lupa. Ya. Untung kita tidak lupa hidung kita menancap di sini. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita tingkatkan ya. Kalau kita bersyukur sudah lahir baru, dipelihara terus. Ya, dipelihara. Haleluya. Bukan berarti kalau sudah kudus itu tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Oh, ya. Masalah ada, sakit penyakit ada, ya. Itu pertama-tama apa? Karena dosa. Ya. Karena dosa. Kita sakit, kita menghadapi masalah, persoalan. Ya, karena dosa. Dosa apa? Macam-macam. Kurang setia, kurang sungguh-sungguh, kurang doa, tidak baca firman. Wow, banyak sekali. Ya. Kemudian gangguan iblis. Nah, ini gangguan iblis lain lagi. Sudah hidup benar, sungguh-sungguh sudah baca firman Allah, baik sama sesama manusia, damai dengan sama manusia, damai sama istri, anak, mantu, cucu, keluarga besar, damai dengan Allah. Kena lagi, masih kena. Ini siapa contohnya? Tadi kita baca siapa? Ayub. Sudah hidup saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah, bomnya datang kayak anak 10 mati, hartanya habis, ya, kerokan. Ya. Waduh, kerokan setengah mati kan. Ya itu ujian. Ya. Jadi masalah persoalan yang kita hadapi itu bisa karena dosa, bisa karena ujian, ya, bisa karena itu tadi juga gangguan-gangguan iblis, serangan-serangan. Sebab orang yang tumbuh meningkat, ya, itu jadi sasarannya iblis, ya, jadi sasarannya iblis supaya jatuh. Kalau pimpinannya jatuh, kalau biasanya perang ya, pimpinannya mati, semua kocar-kacir, tidak ada yang mimpin. Udah, termasuk apa? Allah sudah. Nah, jadi yang dirah ini siapa? Pimpinannya sama iblis. Ya, haleluya. Ya, bantu doa untuk saya juga anak Gideon yang tempo hari itu kena apa? Cikung-cikung itu ya. Itu sampai sekarang masih efeknya masih terasa. Ya. Ideal kalau jalan itu kadang-kadang masih, biasanya setelah bangun tidur itu cepat-cepatnya itu malam itu mulai kumat. Kalau pagi itu nggak apa-apa, tapi ya masih ada rasa sakit. Tapi begitu malam istirahat tidur, tengah tidur sampai pagi itu bekerja. Kayak kuasa gelap bekerja. Begitu bangun itu kalau enggak pegangan, enggak perantan, enggak bisa jalan. 3 hari yang lalu kaki saya ini masih juga bengkak begitu ya. Bengkak ini ya saya lihat kok tambah besar ya, mengerikan ya. Telapak kaki yang di atas ini ya, bisa melembung begini. Kalau digoyang-goyang gini bisa goyang-goyang kayak dalamnya ada airnya. Ngeri enggak? Wah, ini kalau isinya air, lama-lama dalamnya bisa membusuk. Ya, ya selain kita berdoa minta pertolongan Tuhan, ya. Saya dulu kaki saya pernah alergi ya, di betis itu. Waktu itu sudah parah karena nggak sadar digaruk, kemudian infeksi, ya. Ya bengkak, ya keluar air berair, bernanah, ya. Wah, langsung ke dokter di puskesmas. Waduh, ini sudah parah ini. Ya, kasih obat ini. Ya, obatnya saya capeti selalu. Ini nanti buat ini ya. Ini buat radangnya, ini buat bengkaknya, ini buat gatalnya, ini buat macam-macam. Saya tuh kalau dokter punya sakit apa itu tak catat selalu. Setelah sekian lama kena cikung ini selalu ya. Ini kok bengkak nggak hilang ya. Terakhir saya lihat lagi ya, saya coba belikan obatnya.
Ya, saya minum 2 hari mungkin ya, kempes lah ya, bengkaknya itu bisa kempes. Ya, yang lain-lain masih enggak ya. Lumayan bisa begini. Biasanya kadang-kadang lurus ini nggak bisa, mau nengok ini lurus kayak gini sakit. Jadi sekarang kalau lurus ini bisa, tapi masih ada kaku-kakunya. Ya, belum lagi serangan di pundak sini gitu, belok sini sakit, belok sini sakit, tangan diluruskan geringan, taruh kepala geringan, taruh sini geringan, sembuh. Ya, seumur-umur saya merasakan umur 70 ini, tapi Tuhan masih tolong, amin. Ya, haleluya. Bantu doa juga untuk besan saya, papanya Hana, sekarang berobat di Penang, Malaysia ya. Ada masalah di levernya ya, harus dirawat bolak-balik ke sana ya, supaya Tuhan berikan pertolongan ya, haleluya. Juga anak Gideon, puji nama Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi ya, bukan berarti hidup kudus itu bebas masalah ya. Kudus tetap dipelihara. Memang kita semua kalau ada salah, ada sakit penyakit, masalah, persoalan ya kita minta ampun sama Tuhan. Ya kita mengoreksi diri kita, minta ampun kepada Tuhan. Ya, terus hidup dalam kekudusan, terus tetap percaya. Yang minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan ya. Yang kuat, mungkin imannya kuat, nggak mau minum obat, terserah imannya masing-masing ya. Satu saat waktu saya berjemur di depan itu, ada seorang pengamen bawa speaker sama tip atau apa itu ya. Dia setel itu buat minta kita ya. Orangnya ini bisu lah. Waktu saya berjemur itu dia ngomongin sama saya, pokoknya dengan kode-kode, akhirnya bentak gini-gini ya. Terus dia kasih contoh saya, dia ambil suket ya, dia cabut gini ya, dia cabut, terus dia punya apa? Bukan punya kayak gelas dia buat terima uang itu, dia bilang itu dicong di air gitu. Saya bisa nangkep sedikit ya. Apa ini suket itu rumput liar itu apa namanya, alang-alang, cabut ya, potong, akarnya dibersihkan, dicong gitu, air panas. Orang ini kok tahu-tahu ketemu saya kok ngomong begini, saya coba gitu. Saya minta tolong tetangga ini ya, cari alang-alang di lapangan sepak bola itu banyak alang-alang. Sebab dulu saya sering cari rumput buat makanannya itu apa, kelinci, kelincinya. Coba hal itu saya minum sekali ya. Yang di tubuh ini juga bisa merasa enak. Cuma saya tahu alang-alang itu buat panas dalam. Saya tidak berani minum banyak-banyak ya. Sehari sekali pagi sore, kemudian besoknya pagi sore. Setelah itu saya ya tidak terus-terusan, sebab kalau panas dalamnya ini apa ini dibersihkan semua, bisa kedinginan nanti ya. Itu juga menolong ya, meringankan yang linu-linu. Puji nama Tuhan. Jadi selalu Tuhan itu baik ya. Tuhan itu minta kita terus hidup dalam kekudusan, walaupun apapun yang terjadi. Haleluya. Kalau enggak terus gak Tuhan. Oh, kalau Tuhan sembahyang gak sembuh-sembuh, istri saya tuh sekali mengalami sakit ini itu macam-macam ya. Hanya berteriak sama Tuhan. Kadang-kadang ya sebagai suami istri ya teriaknya sama didengar oleh suaminya, tapi tidak boleh didengar anak. Kalau didengar anak langsung digotong masuk rumah sakit ya. Aduh ya, ya. Namanya orang tua ini kalau sakit itu ketatap sedikit atau apa sedikit ya,
Kalau tidak ada keluarga, tidak ada anak-anak, ya ngomong, aduh, ya kan istilahnya apa ya, cekik gitu ya, kan otomatis keluar dari mulut, aduh gitu ya. Tapi kalau ada anak-anak itu ya bisa ditahan. Haleluya. Tapi Tuhan sudah tolong ya. Walaupun masih ada sedikit-sedikit, sudah sembuh Mas? Sudah. Saya ini anti obat. Dia mau belajar mengandalkan Tuhan. Memang ngomong gampang ya toh. Percaya Yesus sembuh. Tapi yang ngomong percaya Yesus ini waktu sakit bingung, doleh dokter si pinter nang luar negeri. Soalnya apa? Duit ya. Karena duit, apa yang mau dipikiri? Nyari dokter siapa? Si gratis. Yesus dokter gratis. Amin. Orang pun tidak punya duit itu ada banyak untungnya. Amin. Jangan tersono terus. Supaya kita cari Yesus. Kalau ditolong Tuhan sembuh, ya toh. Ditanya orang, "Loh kok kamu kok bisa waras?" Sampai yang nolong lewat dokter siapa? Kalau jawaban kita apa? Kalau kita bisa jawaban kita bisa, yang nolong aku Yesus, dokter atas segala dokter. Oh, itu nomor 1. Jempol dikasih subscribe gini, ting kayak bintang 5. Betul Pak Ustaz? Kayak bintang 5. Siapa yang bukan Yesus? Tapi kalau orang yang bilang, aku lagi lewat dokter itu loh, enggak gitu, 100 juta, bagus. Nah, duit gak apa-apa 100 juta. Nah, kan yang enggak punya duitnya siapa? Utang. Masa kesembuhan ke dokter harus utang? Kita punya Yesus, dokter atas segala. Caranya Tuhan macam-macam, bisa nolong, mengingatkan kita, ya toh. Nanti tahu-tahu ketemu orang bisa memberitahu kita, wah saya pernah mengalami itu ya, kamu makan obat ini apa, kamu tanaman ini. Cara Tuhan itu selalu nggak sama, ya. Ada kita hanya berdoa, ada berapa hari tahu-tahu ya hilang sendiri, ya. Tempo hari di daerah sini ya, ada sosok yang ganjel tapi sakit begitu ya di jalannya, tapi tidak ada benjolannya. Ya. Rasanya kok gak buat gini, kok gak enak, ada yang gak pas ya. Atau Tuhan ingatkan, gak usah sama minyak, punya minyak apa itu ya, kita biasa pakai minyak sanhong ya, bukan minyak tawon, bukan sanhong namanya. Wis gosok banyak, lewat berapa 5 hari seminggu hilang ya. Kalau punya duit banyak, periksa dokter, ronsen dilihat, kanker ganas atau enggak. Terus Yesusnya ditinggikan. Si Yesus ya, aku loroi, aku perlu dokter. Jadi hidup ini ya luar biasa kompleks. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi Tuhan itu kudus, kita juga terus belajar kudus sampai kudus seluruhnya ya, seluruhnya. Haleluya. Kita sampai mati nanti ya, semoga bisa kudus seluruhnya sebelum mati. Jadi ada kesempatan terus ya. Haleluya. Ya, kudus itu segala macam. Saudara bisa nanti tulis ya, Imamat pasal 18 sampai 22, bukan Imamat 18, 19, 20, 21, 22 ya, Imamat itu ada banyak tentang kekudusan. Kudusnya perkawinan, kudusnya hidup, kudusnya umat Tuhan, kudusnya para imam, kudusnya kebaktian korban dan macam-macam. Sudah dijelaskan di situ banyak. Jadi kudus itu bukan perkataan kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita. Memang itu semua harus kudus, tapi yang lainnya harus kudus. Ya. Contohnya apa? Pekerjaan
pekerjaan itu juga harus kudus. Ya. Kalau orang lain supaya untungnya banyak dikasih obat gula misalnya, ya, kita harus kudus. Nggak boleh pakai obat gula. Nggak ada anak batuk, betul nggak? Untung sedikit nggak apa-apa. Nah, itu namanya pekerjaannya kudus. Cara-caranya juga kudus. Kalau zaman sekarang ini saudara ya, diusahakan panen. Biasanya kalau padi itu zaman kuno, padi itu panen setahun berapa kali? Berapa kali? Yang tahu? Nggak tahu tandur panen, ya? 3 kali. Sekarang ini diusahakan 5 kali. Pupuk yang banyak. Nah, saudara yang saya ini sekarang makan racun. Sego dulu ya, baunya enak, tahan lama, beras-beras itu ya. Tapi sekarang bagaimana? Sego ini sepok, rasanya nggak enak. Semalam aja bisa basi, gampang basi. Karena apa? Semprot. Supaya setahun biasanya 3 kali jadi 5 kali. Nah ini tanamannya cara bercocok tanam yang tidak kudus. Nanti saudara baca sendiri ya, Imamat 18 sampai 22, Fatsal 18 sampai Fatsal 22. Jadi itu banyak tentang kekudusan, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita kerjanya yang kudus, ya toh. Tingkah laku perkaranya kudus, ada kesempatan korupsi, tidak korupsi, ya toh. Nah, itu kudus. Ada banyak kepengen cepat soge, tidak kudus, ya. Saudara yang ngerti pembukuan ya, pembukuan orang-orang yang hidupnya tidak kudus itu pembukuannya 2, satu untuk pemerintah, satu untuk pegangan sendiri. Yang untuk pemerintah mungkin ya dipalsu gitu ya, penghasilannya sebulan 1 miliar ya, yang di kita ini 2 miliar, masukkan di pajak 1 miliar. Kudus nggak? Itu secara nyata seperti itu. Banyak macam-macamnya ya. Kudus seluruhnya. Juga jasmani rohani kita ini.